اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu tatrabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minaz zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan kul kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ustaz saja, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Majelis Duha Al-Bayan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat walafiat, semoga menjadi sehat yang penuh barokah. Amin. Alhamdulillah di bulan Dzulqa'dah, di bulan yang penuh berkah ini Allah masih meringankan kita untuk bisa hadir di majelis ini, istiqomah di majelis duha ini, dan insyaallah apa yang kita lakukan menjadi salah satu wasilah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan menjadi saksi yaumil qiyamah pada hari Kamis tanggal 30 April kita hadir di sini, insyaallah menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu tema kita pada pagi hari ini adalah tema yang ringan. Jadi temanya adalah tema yang ringan saja. Jadi bukan tema yang berat. Sehingga kalau kita lihat di dalam hal ini, sebenarnya ini masuk dalam pembahasan tentang fadhailul amal, tentang keutamaan di dalam beramal. Mengawali dalam satu ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengungkapkan, jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Jadi ada satu ungkapan Imam Hasan Al-Basri tersebut bahwa adalah kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi kebaikan di mata manusia itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, ada sebuah dosa yang kita lakukan seolah-olah dosa yang remeh, tapi itu menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita melihat sebuah amalan sekecil apapun, kita hendaknya tidak boleh meremehkan dengan mengatakan alah amal kayak gitu saja gitu ya. Tapi kita melihat bahwa boleh jadi amal yang ringan yang dilakukan oleh kita itu menjadi dahsyat luar biasa, menjadi timbangan yang berat ketika kita di yaumul mizan ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara salah satu tema kita di pagi hari ini adalah amalan ringan berbalas surga. Maka kita bisa melihat di antaranya, saya akan sampaikan beberapa hal yaitu terkait dengan di antara amalan beberapa para sahabat yang sampai-sampai dengan amalan tersebut itu bisa memasukkan dirinya kepada surga. Mengawali di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-84, kul kul ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kul, ya, katakanlah, kul kulu ya'malu ala syakilatihi,
Tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Jadi setiap manusia secara fisik itu tidak akan ada yang sama, sekalipun secara wajah sama. Nampak sama, nyata beda. Dari sekian miliar manusia di dunia ini, pasti tidak akan ada yang memiliki pasti tidak akan ada yang memiliki 100% sama. Pasti ada perbedaannya. Sekalipun seseorang ini kembar misalnya, pasti ada yang berbeda dari sana. Sehingga di antaranya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan satu tempat di antara satu tubuh manusia yang ini menjadi pembeda dari sekian miliar manusia yang ada. Kira-kira apa ini yang membedakan? Mungkin wajahnya sama, bodinya sama, badannya sama, tapi yang paling bisa membedakan adalah dari sidik jarinya. Makanya sidik jari ini pasti setiap orang beda, walaupun mungkin hanya sekedar lebarnya sejempol ini atas jari kita ini. Tapi dari sekian miliar ini ternyata tidak ada yang sama, hanya dari wilayah satu jempol ini saja gitu. Ini menunjukkan bahwa keajaiban luar biasa, kemuliaan kemujizatan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan satu makhluk hanya dari satu titik tempat saja, itu sudah bisa menampakkan kemujizatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari fisik. Makanya walaupun ada orang yang mungkin sama wajahnya, sama fisiknya, tapi yang jelas pasti jarinya atau sidik jarinya berbeda. Nah, kul-kulu ya'malu ala syakilatihi. Nah, terkait dengan fisik, nah sekarang kita juga melihat dari sisi amalnya. Masing-masing orang itu punya karakteristik dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa sama. Mungkin kita menginginkan seperti para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, di mana mereka adalah orang-orang yang soleh, orang yang rajin ibadah. Mungkin kita berharap seperti mereka. Ya, hanya keinginan, tapi setidaknya kita juga melihat bahwa masing-masing orang itu tentu berbeda. Jangankan kita, di antara para sahabat saja mereka punya keunikan tersendiri untuk bisa masuk surga. Makanya ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya kepada surga. Tunjukkan saya jalan menuju surga." Ini ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Rasul mengatakan, "Qul asyhadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ini yang pertama. Syarat ke surga pertama kali adalah syahadat. Maka sebaik apapun seseorang, kalau dia tidak bersyahadat, maka amalnya itu sia-sia, seperti debu-debu yang berterbangan. Ini syarat pertama. Maka dulu di India itu ada seorang misionaris namanya Bunda Teresia. Beliau ini melakukan pelayanan luar biasa, membangun rumah sakit, kemudian peduli dengan orang, menyembuhkan orang. Bahkan kemudian yang akhirnya berpindah itu sekitar 250.000 orang. Mungkin orang menganggap, wah ini pasti masuk surga nih. Pasti masuk surga. Karena sudah berbuat baik, melakukan pelayanan, menyembuhkan orang, dan kemudian membantu orang. Tapi di dalam Islam itu bukan sekedar bukan sekedar melakukan kebaikan. Tapi di sana ada syarat untuk diterimanya sebuah kebaikan itu, yakni ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syarat pertama. Maka ibu-ibu semuanya, jamaah semuanya ini sudah membawa kunci ini yang pertama. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah saya penting baik, saya penting kalau panggugi tepos liro, tenggang rasa, ya, menghormati, ratau rasa di tonggone, gitu kan. Ada yang mengatakan itu. Jengkang jeliwa wae, sholat wae nek kalau tonggone elak, yo orang bakal mlebu surga, gitu misalnya. Atau juga sebaliknya, saya penting aja dhewe iki karo apik, karo panggugi apik. Ora tau rasani, saya penting bantu wong liya. Orang sholat apa? Bola mlebu surga. Nah, ini kan ungkapan yang kurang tepat. Karena sesungguhnya ketika seseorang ini ingin masuk surga itu syarat pertama adalah asyhadatain la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat yang pertama adalah syahadat. Mungkin ada yang mengatakan yang penting baik, nanti pasti masuk surga. Bagaimana mungkin dia masuk surga sementara dia tidak meyakini kepada Sang Pencipta surga?
Maka syarat pertama ini. Kemudian yang kedua adalah wa aqimus shalah, menegakkan salat. Ini syarat yang kedua. Dan pertanyaan pertama kali nanti di akhirat adalah bab shalah, bab tentang salat. Dan salat ini menjadi pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Dua. Kemudian yang ketiga adalah asyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini wajib. Maka kalau tidak ada udzur, maka adalah setiap orang hukumnya adalah wajib untuk melakukan puasa. Jadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Ini maksudnya puasa Ramadan. Kalau selain itu hukumnya sunnah, kecuali puasa nazar. Puasa nazar itu hukumnya wajib. Ya, kalau seandainya saya nanti keterima di sini, atau saya nanti anak saya keterima di sini, saya mau puasa 3 hari misalnya, maka itu bagian dari nazar antara dirinya dengan Allah, maka dia harus melakukan puasa itu. Ini nazar, bukan nazar nonton ya. Kalau nazar itu melihat calonnya, tapi kalau nazar itu tadi kayak semacam janji atau sumpah kalau dia punya keinginan, dan kalau seandainya dikabulkan maka dia wajib melakukan. Lalu kemudian yang keempat, yakni wa itaiz zakah, membayar zakat. Zakat ini hukumnya adalah wajib. Dan yang kelima adalah al-hajj fi baitullah, haji ke Baitullah. Berarti ada 5 hal. Maka seseorang yang cukup melakukan 5 hal ini saja, ini sudah menjadi jalan dia untuk masuk ke dalam surga. Adapun kemudian di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang lainnya, itu ada satu kisah menarik. Salah seorang sahabat dari golongan muhajirin yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ini ghibthah. Ghibthah itu iri. Maka kalau iri itu kan tidak baik, tapi ada iri yang baik. Itu dalam istilahnya adalah terghibthah. Wah, itu saya itu terghibthah sama dia ya. Maksudnya saya itu iri sama dia, karena muhajirin ini iri sama golongan Ansor. Dia bilang, ya Rasul, kami ini sholat, kami ini juga puasa, kami juga ngaji. Tapi yang membedakan kami dengan golongan Ansor, mereka puasa seperti kami, kemudian ngaji seperti kami, sholat seperti kami. Tapi mereka bisa bersedekah sementara kami tidak, ya Rasulullah. Lalu kemudian apa kira-kira Rasul jawabnya? Bukankah ketika engkau mengatakan la ilaha illallah sedekah, ketika mengatakan takbir sedekah, tasbih sedekah, mengajak orang kepada kebaikan itu adalah bagian dari sedekah. Ini juga salah satu di antara jalan-jalan menuju ke surga. Bahkan kemudian seorang, kalau dia adalah seorang laki-laki, bahkan seorang laki-laki yang ketika mendatangi istrinya, maka itu juga bagian dari sedekah. Dia kaget, loh, sedekah ya Rasulullah? Iya. Coba kalau seandainya kau mendatangi seorang perempuan yang bukan hakmu, maka bukankah itu adalah satu perbuatan zina? Maka demikian sebaliknya, ketika dia adalah pasangan yang sah, maka itu adalah bagian dari sedekah. Ini termasuk di antara jalan-jalan menuju ke surga. Nah, kul ya amalu ala syakilatihi rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Artinya kita pahami bahwa kita ini tidak sama untuk bisa masuk ke dalam surga dengan orang lain. Kita yakin kita punya kekasan, kita punya keunikan di dalam beramal yang bisa kita lakukan walaupun sedikit, tetapi istiqomah. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa memilih apakah amalan yang bisa kita lakukan dengan mengacu di dalam ayat tersebut. Makanya ada di antara para sahabat yang dia di dalam beramal, dia punya keunikan. Dia tidak bermodal keturunan. Misalnya kalau zaman sekarang yang lagi tren itu keturunan habaib, ya, keturunan keturunan Rasulullah yang kita kenal dengan habaib. Atau kalau perempuan ya syarifah, atau yang lain apa, syarif.
dan seterusnya. Maka kadang-kadang ketika mengatakan saya ini keturunan Nabi, sehingga kemudian muncul dalam dirinya merasa lebih, sehingga dia bisa melakukan apa saja, bahkan bersikap berjalan congkak. Yang paling miris adalah mungkin dia lebih muda, tetapi justru ada orang-orang yang mungkin lebih sepuh salaman menunduk kepada dirinya. Ada nggak kira-kira? Banyak ya. Ada yang merasa keturunan Habaib ini ya oknum ya, tidak semuanya. Keturunan, merasa dia keturunan Nabi, kemudian ada orang yang lebih sepuh daripada dirinya, maka kemudian justru yang lebih sepuh itu merunduk di hadapan orang yang lebih muda. Padahal adabnya orang yang lebih muda mestinya lebih tunduk kepada orang yang lebih tua. Di dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, kumpulan hadis Imam At-Tirmizi, itu disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang tidak mau ketika beliau berjalan, ketika masuk majelis, orang-orang itu berdiri untuk menghormat beliau. Beliau tidak ingin menjadi orang yang dilebih-lebihkan, itu selevel Kanjeng Nabi. Maka betapa tawadhunya Rasul, sehingga ketika beliau berjalan, dalam hadis Imam At-Tirmizi disebutkan, ketika beliau berjalan saking tawadhunya, seolah-olah jalan yang datar itu seperti jalan yang menurun karena tawadhunya. Jadi tidak mengangkat dada begini, tetapi agak merunduk. Jadi ini bentuk ketawadhuan beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga di dalam ayat di dalam Mujadilah, surat Mujadilah. Itu kan tentang perintah untuk tidak menyuruh orang pindah sana, aku mau duduk di sini ketika bermajelis ya. Maka kalau dia duduknya atau datangnya terakhir, ya tidak boleh kemudian adabnya berusaha orang sana, aku mau duduk yang pertama. Maka di sini posisinya adalah sama. Nah, adabnya adab-adab di dalam majelis. Mungkin ada materi khusus tentang adab-adab bermajelis. Termasuk diantaranya ketika masuk di dalam satu ruangan, di situ ada sebuah majelis, maka di antara adabnya walaupun itu salam, walaupun ada salam, itu tetap hendaknya tidak harus salam dengan mengatakan Assalamualaikum, keras banget itu ya. Sehingga ketika lagi bicara tiba-tiba ada orang yang salam, yang otomatis kita punya kewajiban untuk menjawabnya. Maka kalau salam ya dalam agak lembut saja, Assalamualaikum gitu ya. Tidak perlu mengganggu form itu. Ini diantara adab-adab di dalam majelis. Nah, salah seorang sahabat ini tidak bermodal keturunan, namun bermodal kepada al-wala, jadi kesetiaan dan juga loyalitas. Nama sahabat ini adalah Julaibib. Dia adalah seorang lelaki miskin, gak punya apa-apa, tidak berharta, berperawakan kurang menarik, karena memang dia orangnya kecil, kulitnya hitam, bermata juling. Sehingga suatu saat seorang lelaki yang dicintai Nabi ini pernah diminta oleh Rasulullah untuk melamar seorang perempuan. Karena tidak pedenya, dia justru mengatakan, wah Rasul ini ngece gitu ya. bahasanya gitu. Itu sana itu ada perempuan itu sana lamar sana, wah Rasul ini ngece lah, bahasanya istilahnya gitu, bahasa gaulnya. Karena Rasul tidak pernah mencela orang gitu ya. Rasul mengatakan itu memang jujur gitu, memang benar adanya, tapi anggapan dia, wah masa orang seperti saya ini ada yang mau ya Rasul, bahasa aja itu gitu. Dia itu tahu diri karena kondisi fisiknya nggak akan ada orang yang mau, tapi Rasul mengatakan, datang itu loh ada, bahasanya itu sana tuh ada perempuan yang bisa kamu lamar, cantik lagi gitu. Tapi si Julaibib tahu diri, sehingga walaupun demikian kisahnya itu Julaibib tetap akhirnya mengikuti perintah Rasul untuk mendatangi perempuan itu. Awalnya kedua orang tuanya itu ragu-ragu, kan kemudian menolak dengan halus. Tapi begitu sang perempuan mendengar bahwa dia datang di sini adalah karena perintah Rasulullah,
Lalu kemudian sang perempuan yang soleha ini kemudian mengiyakan karena dia lebih mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga pun seorang perempuan ini akhirnya menikah dengan Julaibib pada malam pertama. Ya, pada malam pertama apa yang dilakukan saat itu? Begitu malam pertama terdengar panggilan nafir. Nafir ini mobilisasi jihad oleh Rasul. Dia tinggalkan istri yang baru saja dia nikahi. Langsung dia melompat dan ikut panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam gambaran dulu ketika sebelum menikah itu semangatnya luar biasa ya, menggebu-gebu sampai kemudian di jalan dakwah aku menikah. Tapi begitu sudah menikah, loh ya nggak semangat lagi. Pengajian males-malesan. Alasannya taat sama suami. Alasannya lagi ngurus anak. Alasannya macam-macam lah. Cucian anak belum dicuci gitu ya, masih kotor dan sebagainya. Nah, tapi ini Julaibib ini luar biasa mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan dan loyalitas, menghilangkan atau menomorduakan nafsunya. Sehingga Julaibib ya, seorang yang tampilannya biasa saja, namun membuat Rasulullah berkata, dia telah membunuh 7 orang ini. Kemudian mereka orang kafir membunuhnya. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia. Jadi Julaibib itu adalah aku dan aku adalah dia. Ini gambaran Rasulullah ketika melihat Julaibib yang kondisinya menjadi seorang yang syahid. Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali, kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang beliau mengangkat jasadnya dan menyandarkan di lengannya. Maka jarang kita menemukan ada seorang sahabat yang menggendong langsung jasadnya adalah Rasulullah. Begitu digendong dan Rasulullah meletakkan jasad Julaibib ini ke bawah, kemudian Rasulullah tiba-tiba menangis. Setelah menangis, kemudian Rasulullah tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau di awal melihat Julaibib engkau menangis dan kemudian yang kedua engkau kemudian engkau tersenyum ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul mengatakan, wahai sahabatku, tahukah kamu mengapa di awal aku menangis dan yang kedua aku tersenyum? Tidak tahu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, ketika aku menangis sesungguhnya aku bersedih karena telah ditinggalkan oleh seorang lelaki ahli surga yang bernama Julaibib ini. Dia seorang yang setia, dia seorang yang memiliki loyalitas. Dan ketika aku bersedih, ketika aku tersenyum, tahukah kamu bahwa sesungguhnya Julaibib ini sedang dipingit oleh para bidadari. Jadi para bidadari itu sedang berebutan untuk mendekati si Julaibib ini. Ya, luar biasa. Sehingga Rasul saat itu tersenyum karena melihat Julaibib sedang dikerubuti oleh para bidadari. Ini seperti kisah di dalam bukunya Ibnu Abdul Bar. Saya ingat judulnya adalah Lelaki yang Dirindukan Bidadari. Ini nama salafus saleh ini kalau nggak salah Sulaiman Ad-Darani. Apa yang sampai-sampai lelaki ini dirindukan bidadari? Sulaiman Ad-Darani ini kan orang yang rajin qiyamul lail, tidak pernah tertinggal qiyamul lail. Nah, suatu saat mungkin karena saking lelahnya dia pun ketiduran ya, dan di waktu dini hari tiba-tiba dia kayak seolah-olah bermimpi, dan dalam mimpinya itu digambarkan dia ini pas lagi tidur kakinya itu ditendang-tendang sama bidadari, bangun gitu ya. Jadi bangun gitu ya. Jadi si Sulaiman Ad-Darani ini kemudian terbangun, ternyata di dekatnya itu ada para bidadari yang sedang mengelilinginya, yang sedang membangunkan dirinya untuk melaksanakan sholat malam. Peristiwa ini diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini menjadi salah satu tulisan di dalam bukunya Ibnu Abdul Bar, yakni yang berjudul Lelaki
yang dirindukan para bidadari. Mungkin besok ada satu tema khusus wanita-wanita yang dirindukan surga gitu ya. Insya Allah ya, ada tema khusus. Nah, siapa perempuan-perempuan tersebut? Nah, semoga nanti bisa dilanjutkan. Nah, ini contoh yang pertama, seorang yang tidak bermodal keturunan, maka mungkin kita tidak keturunan seorang yang mulia seperti keturunan Rasulullah atau yang dikenal dengan Habib atau Syarifah. Tapi sesungguhnya di dalam Islam, mulianya seseorang tidak sekedar berasal dari keturunan. Tapi mulianya seseorang itu diukur dari mana? Ketakwaannya. Di dalam surat apa? Surat 49. Ayat berapa? Ayat 3. Angka yang sering dijauhi oleh orang-orang di Eropa 13. Makanya kalau kasih nomor rumah biasanya ada yang nggak mau nomor saya nomor 13 karena nomor setan ya katanya. Tapi bagi kita nomor 13 itu nggak masalah karena memang seorang muslim itu nggak terlalu percaya dengan angka-angka itu ya. Innamal mu'minuna, bukan itu. Sebenarnya begini, ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'udan wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi disebutkan wahai manusia ini berarti kan seluruh umat manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian semua su'uban, berbangsa-bangsa, wa qaba, dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Atqakum ini berarti isim tafdil. Kalau dalam bahasa Inggris ini berarti superlatif, yang Jadi orang yang paling baik di antara kalian itu bukan orang yang berasal dari keturunan tertentu, orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, tidak, tetapi mereka yang disebut dengan orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Seorang sahabat yang pertama. Ada di dalam riwayat yang lain, Julaibib ini ada yang mengatakan dia bernama Sa'ad al-Aswad as-Sulami. Sahabat Nabi berkulit hitam, orangnya bungkuk, pendek, wajahnya tidak menarik. Namun kuncinya dia adalah bersegera memenuhi panggilan Allah. Ini kunci pertama. Nah, makanya kalau seandainya kita ingin seperti sahabat Nabi ini, kuncinya adalah ketika ada panggilan Allah, panggilan kebaikan, maka mereka adalah orang yang wasari'u. Wasari'u itu bersegera. Di dalam surat 3 ayat yang ke 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, Sa'ad as-Sulami kuncinya adalah bersegera. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita ini ada panggilan Allah bersegera, gak nunda-nunda, Allah itu juga akan bersegera ketika seorang hamba ini bermohon kepadanya. Dan lelaki yang menjadi rebutan bidadari ini kan dikatakan Sa'ad al-Aswad as-Sulami. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada seorang sahabat ya, yang dengan cara dia untuk bisa ke surga adalah dengan mencintai sepenuh hati. Namanya adalah Sauban bin Busjat. Dia pernah berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku, engkau lebih aku cintai daripada anakku, gitu ya. Ketika aku berada di rumah, aku teringat akan dirimu, maka aku tidak dapat bersabar untuk mendatangimu dan melihatmu. Ini begitu sangat cintanya. Maka orang-orang yang cinta itu
itu biasanya mau berpisah saja rasanya susah. Orang yang lagi kesengsem itu mau berpisah susah. Kalau orang yang sedang mencintai seseorang itu kadang-kadang ketika ada tulisan kecil saja, mungkin kalau yang dulu masih muda dapat surat kecil, kita suka sama ikhwannya itu, cuma dapat ya akhi atau ya ukhti, tolong berikan atau tolong bantu saya meminjamkan buku ini misalnya. Itu kayaknya tulisan kecil itu diingat-ingat, Masya Allah tulisannya disimpan. Karena orang yang suka itu kadang-kadang ya sampai sedemikian. Maka demikian juga Sauban bin Busdat ketika mencintai Rasul itu ketika bersama keluarganya pengennya ketemu Rasul terus. Ini mencintai luar biasa. Jika aku mengingat kematianku dan kematianmu, maka aku tahu bahwa engkau akan masuk surga dan diangkat derajatmu bersama Nabi. Dan jika aku masuk surga, aku takut tidak dapat lagi melihat engkau. Dia pengennya ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asfar. Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan kepada Sauban bin Busdat ini, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi, para siddiqin. Jadi para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, orang yang soleh, mereka itu akan dibersamakan ke surga insya Allah. Dan diantaranya kita semuanya insya Allah. Nah, orang yang taat itu akan dibersamakan di akhirat nanti. Makanya pesan saya sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu nanti akan saling menarik ke dalam surga. Mungkin ada orang menganggap, wah nggak mungkin orang soleh nanti saling menarik ke dalam surga. Orang-orang soleh itu saling menarik dalam surga. Ini ayatnya di dalam surat yang keempat ayat yang ke-69. Teman yang terbaik itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka teman yang baik itu adalah bukanlah teman yang di saat kita salah kita dibiarkan begitu saja. Tapi teman yang baik itu adalah teman yang di saat kita salah kemudian dia mengingatkan, "Mbok jangan begitu, mbok jangan begini," dan sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bentuk cintanya dia kepada seorang sahabatnya. Karena seorang yang baik, sahabat yang baik adalah ketika seorang punya salah, dia segera mengingatkan. Karena dia tidak ingin sahabatnya ini masuk ke dalam neraka sementara dia masuk ke dalam surga. Maka dia pengennya masuk surga bareng-bareng. Pengen masuk surga bareng-bareng ya Ibu? Insya Allah. Maka istiqomah untuk bisa bersama-sama bermajelis seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, seorang sahabat yang juga cintanya Nabi mengantarkan dia ke surga. Dulu masih ingat ada salah seorang sahabat, waktu itu Rasul di penghujung waktu hidupnya. Para sahabat itu udah batin ini ketoknya nggak lama lagi, karena Rasul mengatakan pada waktu itu, wahai sahabatku, ya, Islam telah sempurna. Dan kalau seandainya ada di antara kalian yang pernah aku perbuat salah, ya, atau kalau seandainya ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, maka balaslah. Maka kemudian ada di antara sahabat yang waktu itu dia mengatakan, ya Rasul, saya pernah disakiti engkau dan saya ingin membalasnya. Para sahabat kemudian selalu mengatakan, wahai sahabatku, jangan begitu, kasihan Rasul, biarkan aku saja yang engkau sakiti. Kemudian Rasul bertanya, apa yang telah terjadi padamu dan apa yang telah aku perbuat kepada kamu? Sahabat itu mengatakan, suatu saat ya Rasulullah, ketika dalam sebuah peperangan, engkau tanpa sengaja telah memukul tubuhku dengan cemeti, dan kau tidak tahu bahwa aku sedang di belakangmu. Jadi Rasul ketika mengecut ini tiba-tiba kena sahabatnya, dan Rasul tidak tahu dan sempat Rasul tidak meminta maaf pada orang itu karena memang
Rasul pun mempersiapkan tubuhnya untuk dipukul. Sahabat mengatakan, ya Rasul, saya yang akan menggantikan ya Rasulullah. Lalu sahabat sempat bersedih begitu, tidak tega Rasul dibegitukan. Rasul mengatakan, yang melakukan itu aku, bukan kamu. Biarkan dia memukul aku. Lalu kemudian dikasihkan cemetinya. Dan sahabat ini mengatakan, ya Rasul, pada waktu itu aku tidak memakai baju. Karena aurat laki-laki itu dari mana? Pusar sampai lutut. Maka dibukalah baju Rasulullah. Kan kalau tawaf itu kan juga separuh kelihatan kan. Kalau saya itu nggak biasa copotan baju gitu. Maka kemudian Rasul pun membuka bajunya. Para sahabat menangis. Kemudian sahabat ini sudah menyiapkan untuk memukulnya. Tapi begitu mau memukul, kemudian tiba-tiba sahabat ini langsung mendatangi Rasul dan memeluknya. Lalu sahabat heran, ini apa ya? Tadi awalnya mau memukul tiba-tiba memeluk. Sahabat ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kapan lagi aku bisa bersentuhan kulit denganmu ya Rasulullah? Dipeluk, betapa cintanya. Tahu nggak kira-kira siapa sahabat Nabi ini? Nah, namanya Ukasha bin Mihsan, pencinta, ahli panah dan lincah dalam pertempuran. Ini namanya Ukasha bin Mihsan. Jadi kalau kita sekedar cinta kepada Rasulullah saja, itu ya seperti Ukasha ini, seperti Sauban bin Jundab tadi, seorang yang sekedar mencintai Nabi, maka insya Allah inilah yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Maka tentu ketika seorang yang mencintai itu biasanya akan mengikuti apa yang dicintai, betul nggak? Dari mulai pakaiannya, dari mulai tingkah lakunya. Maka orang yang cinta itu biasanya dia akan mengikuti apa yang menjadi orang yang dicintai itu. Ya. Kalau di salah satu materi itu ada tema khusus tentang apa ya, saya lupa ya, tentang cinta ya, tapi saya ada materinya, cuma saya gak lupa ke tema utamanya tentang cinta pokoknya. Tapi yang intinya orang yang mencintai itu biasanya cenderung akan mengikuti apa yang dicintainya. Mungkin ibu-ibu pernah membaca bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang bab cinta ini, pengertian cinta, cinta buta itu apa, cinta dan sebagainya, apa yang dilakukan dan seterusnya. Tahu bukunya? Bukunya putih, ada gambar bunganya. Judulnya adalah Taman Orang-Orang yang Sedang Jatuh Cinta. Nah, bukunya itu ya. Nah, yang menarik dari Ukasha ini, dia adalah orang yang sangat cinta pada Nabi dan tidak mendengar hal yang buruk. Jadi yang dia dengarkan itu pokoknya kebaikan. Jadi kalau ada orang yang rasanan, itu dia berusaha untuk menghindar, tidak kemudian ikut di forum-forum majelis rasanan. Ya, jadi kalau ada arisan, kemudian yang awalnya arisan, kemudian ngomongin orang, itu namanya majelis rasanan. Nah, kalau sudah masuk di majelis rasanan, jangan kita ikut di situ, tetapi berusaha untuk menghindar. Karena kita mengikuti seperti Ukasha ini. Beliau ini tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada hal yang buruk dia tinggalkan. Dia tidak mau ikut andil di situ. Dia bukan orang yang model tidak mudah putus asa. Jadi orang yang kuat azamnya. Dia juga bukan orang yang tipe istijal. Istijal itu orang yang gampang terburu-buru. Karena biasanya orang yang terburu-buru itu ya efeknya kurang baik. Dan dia adalah orang yang bertawakal. Tawakal itu adalah orang yang berusaha, kemudian setelah itu pasrah sama Allah. Itu namanya tawakal. Tapi kalau belum apa-apa, belum usaha, sudah mengatakan tawakal, jenenge rezeki akan datang ke kita sendiri gitu ya. Akan datang. Tapi dia nggak pernah berusaha. Ini namanya mutawakil. Orang yang disebut dengan fatalisme. Nah, maka Ukasha ini dikatakan sebagai seorang sahabat yang ahli surga tanpa hisab. Karena kita besok
akan mengalami yang namanya hisab. Tapi Ukasha ini tidak sempat mengalami itu, dan dia tidak diazab karena cintanya. Kalau proses kehidupan manusia itu kan diawali dari Lauhul Mahfuz, kemudian di alam rahim sudah kita lewati, kemudian yang ketiga alam dunia yang sedang kita hadapi saat ini. Di dunia ini tugas kita hanyalah beramal, bukan dihisab. Tapi nanti ketika sudah meninggal, tugas kita bukan beramal, tapi kita hanya dihisab. Maka maksimalkan ketika di dunia saat ini, usia kita juga terbatas. Kata Rasul, usia umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu sangat sedikit. Maka maksimalkan di usia-usia kita saat ini. Rotor koso sidik rapopo saya penting untuk bekal kita menghadapi yaumul hisab. Kemudian kehidupan kita setelah di dunia ini nanti kita akan masuk yang namanya lewat sakaratul maut. Kata Rasul, sakaratul maut itu seringan-ringannya adalah seperti ditusuk 70 tusukan pedang. Dan Rasulullah yang ahli amal pun juga sempat mengalami. Kata Aisyah, Rasulullah ketika sakaratul maut itu sempat mengalami ya kondisi beliau meletakkan jarinya di gelas yang berisi air. Selevel Rasul sempat mengalami itu, apatah lagi dengan diri kita yang tidak selevel Rasulullah. Nah kemudian nanti masuk ke alam kubur atau alam barzah. Dan ini pasti akan kita lewati, makanya kita sering berdoa kepada Allah ketika menjelang salam. Doanya gimana? Allahumma ini a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Alam barzah ini pasti akan kita lewati, dan disitulah nanti akan menjadi petunjuk besok kita ahli surga atau tidak, nanti masuk di sini. Nah jangan sampai di alam barzah ini kita kuburannya sempit. Kalau udah kuburan sempit, alamat nangis tok nih kuburan. Nah kuburan ketangisan, nggak bisa beramal lagi. Makanya mumpung masih kesempatan di dunia yang manfaatkan. Nanti setelah itu apa? Ini belum fase masuk di hari kiamat ya. Nanti alam barzah dulu. Nanti ada tiupan yang kedua, yakni tiupan yang membangkitkan. Yakni dibangkitkan, yakni yaumul ba'ad. Seluruh alam semesta, manusia dari mulai Nabi Adam sampai terakhir itu dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di yaumul mahsyar. Di yaumul mahsyar dikumpulkan semuanya menjadi satu, laki-laki perempuan. Dan saat itu mereka bertelanjang dan tidak berkhitman. Ummul Mukminin Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka di antara mereka saling melihat? Kata Rasulullah, pada saat itu mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan seorang ayah, seorang ibu tidak peduli dengan anaknya, dan seorang anak tidak peduli lagi dengan orang tuanya. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Nah ketika di yaumul mahsyar, baru setelah itu masuk di yaumul hisab. Dihisab amal baik, amal buruknya mana nih? Oh ada yang posnya di berat sebelah kanan yaumul, ada asyabul yamin, ada asyabul shimal. Nanti masuk setelah itu, tapi juga ada yang masuk di posisi tengah-tengah. Siapa mereka? Yang kita kenal dengan ashabul a'raf. Ada di dalam surat Al-A'raf. Posisinya tidak berat ke kanan dan juga tidak berat ke kiri. Ini nangis di tengah-tengah ini. Ada orang yang masuk ke neraka, nangis dia, ya Allah, semoga aku tidak seperti mereka. Lihat ada orang jalan ke surga, nangis dia, ya Allah, kenapa aku tidak seperti mereka. Dia hanya di tengah-tengah sini nih, ashabul a'raf. Baru kemudian nanti masuk di yaumul mizan. Ini timbangan hisab, nanti yaumul mizan. Nah setelah yaumul mizan nanti melewati yang namanya titian sirat, siratul mustaqim. Nah ini nanti sudah jadi lihat banyak amalnya atau tidak, ada yang seperti kilat dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu yaumul jaza. Yaumul jaza itu adalah hari pembalasan akhirat, surga akan berada di situ. Nah ini proses yang kita lalui. Nah kita baru masuk proses yang keberapa tadi? Lauhul Mahfuz, alam rahim, alam dunia kita masih baru proses yang ketiga, masih jauh. Maka tugas kita adalah memperbanyak amal soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah mengantarkan ke surga dengan cinta sepenuh hati. Ya, ini siapa ya? Ini sampai jam berapa ya? Saya diingatkan ya. Ini sudah jam 10.
setengah 11 ya, masih ada waktu. Nah, mengantarkan ke surga dengan cinta sepenuh hati. Ada Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa mereka? Yakni orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dan berkumpulnya mereka karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Maka ibu-ibu, kalau seandainya kita punya rasa suka kepada sahabat kita, maka hendaklah dikuati itu, karena boleh jadi dengan cinta kita kepada saudaranya itu menjadi pengantar kita masuk ke dalam surga. Orang yang saling mencintai karenaku, karena Allah, akan berada di atas mimbar dari cahaya. Mereka membuat para nabi dan syuhada iri. Nah, ini para syuhada, para nabi itu iri kepada mereka, yakni orang yang saling ta'afuq fillah, orang yang saling bersaudara karena Allah, dan orang yang saling mencintai karena Allah. Dan jika seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah ia mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Salah seorang sahabat pernah mengatakan pada Rasul, ya Rasul, saya itu cinta kepada orang itu, saya cinta kepada dia. Mungkin cinta karena akhlaknya, karena perbuatan baiknya gitu ya. Lalu Rasul mengatakan, kalau engkau mencintai dia, katakan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Karena dengan ungkapan itu, maka akan membuat ikatan saling cinta, mencintai karena Allah itu akan semakin kuat. Demikian pula ibu-ibu semuanya, kalau kita mencintai saudari kita, maka kita misalnya suka dengan dia, cinta karena akhlaknya, karena dia suka mengajak kita kepada kebaikan. Kalau kita cinta kepada dia, sunnahnya adalah katakan, kul uhibbuki billah, wahai saudariku, aku mencintaimu karena Allah. Nah, ini Masya Allah, ini luar biasa. Kalau seandainya ungkapan ini disampaikan kepada orang yang kita cintai, maka akan menambah kuat rasa cintanya. Kemudian selanjutnya adalah istiqomah. Kul amantu billah sumastaqomu. Dalam ayat juga disampaikan demikian, atau dalam hadis juga disampaikan dalam hadis apa ini? Kul amantu billah sumastaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Nah, siapa ini? Ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Beliau ini adalah seorang yang istiqomah menjaga kesuciannya, karena diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Bilal ini adalah seorang yang selalu menjaga wudhu. Harapannya ketika dicabut nyawanya oleh Allah, dia dalam keadaan bersuci. Harapannya ketika dia akan beribadah, dia langsung siap bersegera beribadah karena kondisinya bersuci. Seorang yang berkulit hitam, yang selalu menjaga kesucian tubuhnya, selalu berwudu, dan suka mengajak orang kepada kebaikan. Maka di ungkapan dalam hadis, ya Bilal, hadis di arja amalin amil tahu fil Islam. Fa ini sami itu dafa na'laika baina yadaya fil jannah. Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang kau lakukan dalam Islam yang paling kau harapkan pahalanya. Karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga, suara terompahmu terdengar di surga. Bilal menjawab, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Jadi beliau ini suka berwudu lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah ba'da wudu itu boleh dilakukan kapanpun, kapan saja. Jadi kita misalnya ke masjid, walaupun belum masuk waktu sholat, kita wudu kemudian niatkan seperti Bilal ini, maka ini termasuk diantara amalan yang dijadikan cara Bilal untuk masuk ke dalam surga. Sandalnya sudah masuk surga, tapi orangnya masih di dunia. Luar biasa ya. Jadi ibu-ibu kalau pengen sandalnya masuk surga duluan, ya, sandal yang di depan-depan itu, maka lakukanlah amal seperti amalan Bilal ini. Rajin berwudu di saat kondisi dingin, di malam hari, ya, atau di siang hari.
dan kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, dan dimaknai juga Bilal ini konsisten menjadi penyeru, jadi mengajak orang. Kita maknai juga kalau memang kita tidak bisa menjadi muadzin, maka cukup menjawab adzan. Atau juga kita maknai yang lain, ya ini sering-sering mengajak orang untuk berbuat baik. Ya, sesiapa yang mengajak kebaikan kepada orang lain dan kebaikan yang kita ajakkan kepada orang itu diikuti, maka kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat baik tersebut. Maka sering-sering ajak kebaikan lewat lisan kita, lewat tangan kita, dengan hati kita, di WA, pengajian, ayo pengajian ya misalnya, atau yuk bersedekah misalnya, ayo beramal soleh, yuk, gitu. Ayo kumpulan majlisan dan sebagainya. Yuk kalaupun ini insya Allah menjadi amalan seperti Bilal, kalau kita konsisten mengajak orang untuk berbuat baik. Ini kan mudah tanpa mengeluarkan biaya. Nek pakai HP ya paling cuma bayar pulsa saja. Ya nggak butuh bagian dari sedekah. Nah ini diantara fadilah ketika orang yang beradzan. Tapi kalau misalnya tidak, maka cukup mendengarkan, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang adzan. Yang selanjutnya ada seorang sahabat yang konsisten. Ya, saya percepat ya. Di masjid, siapa ini? Namanya Sauban bin Busdat tadi. Ada yang mengatakan nama lainnya, sahabat ini bernama Sya'ban. Dia sahabat yang qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Kalau ibu-ibu pengen hatinya tenang, maka milikilah sikap qanaah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu pembahasan tentang qanaah, bab tentang qanaah, zuhud dan qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki dan tidak membandingkan apa yang dimiliki dengan milik orang lain. Maka dia menjadi orang yang tenang. Jadi kita tuh pengen hati tenang itu ya milikilah sikap qanaah. Gak usah banding-bandingkan. Alhamdulillah punya motor, alhamdulillah punya sepeda, alhamdulillah bisa jalan kaki, insya Allah ya. Kemudian menjaga kehormatan dan memenuhi janji lagi cerdas. Ya, sahabat ini seorang yang menjaga kehormatannya, tidak suka meminta-minta dan memenuhi janji. Kalau janji ya janji, tidak ingkar janji. Orangnya penuh kasih sayang dan terjaga jamaah sholatnya. Maka beliau ini kalau sholat biasanya posisinya duduk di sebelah kanan. Jadi kalau di shaf depan biasanya di sebelah utara paling pojok kalau duduk. Kenapa? Karena beliau ingin supaya tidak terganggu di saat dia berzikir. Pada suatu saat ketika sholat subuh Rasul melihat ke kiri, Aina Sauban atau Aina Sya'ban. Kemudian ketika dilihat kok nggak ada. Kemudian Rasul bertanya di mana Sya'ban atau Sauban. Kemudian sahabat mengatakan tidak tahu ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan mari kita ke rumah Sya'ban. Jalan ke rumah Sya'ban itu kira-kira dari ba'da subuh sampai waktu syuruk, hampir 1 jam. Nah kemudian ketika sampai ke tempat rumahnya Sya'ban, Rasul bertanya kepada istrinya, Aina Sya'ban, kenapa tidak nampak di masjid? Istrinya menjawab, suamiku sudah meninggal ya Rasul beberapa hari yang lalu dan saya tidak sempat memberitahukan kepada engkau. Maka kemudian Rasul bertanya, adakah ungkapan terakhir yang disampaikan Sya'ban? Lalu kemudian istrinya mengatakan, ada ya Rasul, ketika sakaratul maut Sya'ban ini sempat berkata, mengapa tidak lebih jauh? Mengapa bukan yang baru? Mengapa tidak semuanya? Gitu ya, yang diungkapkan itu. Maka orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu biasanya akan mengeluarkan kata-kata yang sebagaimana kebiasaannya. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Kalau dia terbiasa ngomong kotor, misuh, biasanya yang keluar itu. Saya pernah mendampingi orang tua saya almarhum di rumah sakit. Saya mendapati ada seorang bapak di sampingnya
Kalau bukan bapak saya meninggal pada usia 63 tahun. Ada seorang bapak yang juga sudah sepuh, dia diikat tangannya di tempat tidurnya, diikat kanan kiri, ini ada infusnya. Dia mengatakan, anakku hormateni aku kabeh, anakku hormateni aku, anakku naleni aku, hormateni aku. Dia bilang gitu. Habis itu dia bilang, mengeluarkan kata-kata yang ada di kebun binatang. Yang naik di pohon juga berkata dia, ada bajing, ada juga segawon gitu. Dia ngomong gitu, ngomong kasar, teriak-teriak gitu. Beberapa hari kemudian bapak ini meninggal dunia. Saya menggambarkan bisa jadi bapak ini sehari-harinya tidak bisa menjaga lisannya dengan mengatakan dengan kalimat thayyibah, yang keluar itu terus. Nah, boleh jadi ketika orang salatul maut yang keluar itu. Nah, beda dengan sahabat ini. Kenapa tidak lebih jauh? Karena beliau menganggap jarak rumah yang sudah jauh itu hanya dekat karena melihat pahala yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Mengapa bukan yang baru? Karena pada saat itu ketika beliau menggunakan pakaian double di waktu sepertiga malam berangkat ke masjid, itu didapati ada orang yang sedang kedinginan, kemudian dia berikan pakaian yang sudah usang kepada orang itu. Begitu melihat pahala besar yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia mengatakan, kok enggak yang baru ya, karena yang dipakai, yang di dalamnya itu yang baru, bukan yang usang. Mengapa tidak semuanya? Karena pada saat itu dia mendapatkan gambaran pahala. Sebelumnya ada orang yang meminta susu dan roti yang akan dia makan, kemudian dia berikan separuh minuman kepada dirinya, kepada orang itu, dan separuh rotinya kepada orang itu. Begitu melihat pahalanya, dia mengatakan, kok tidak semuanya ya gelo gitu ya. Maka setelah itu dia wafat. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang yang soleh wafat dalam keadaan ungkapan terakhir adalah kalimatan thayyibah. Kisah-kisah tentang orang-orang soleh yang meninggal ini ada di dalam buku, kumpulan buku yang di dalam buku itu ditulis oleh Ibnu Katsir dan seterusnya. Judulnya adalah Malam Pertama di Alam Kubur. Jadi bukan malam pertama pernikahan, malam pertama di alam kubur. Itu ada kisah-kisah golongan hitam dan golongan putih. Ya. Selanjutnya, agar keunikan ini menjadi istimewa, kita perlu sadar diri nih. Ini tentang diri kita. Maka setiap kita pasti punya keunikan. Setiap kita punya potensi untuk melakukan amal soleh. Maka kalau seandainya kita tidak mampu sebagai saudara-saudara kita beramal, maka silakan cari apa keunikan yang bisa kita lakukan, walaupun sederhana tapi istiqomah. Coba renungi diri kita. Apa kira-kira amal yang bisa kita lakukan istiqomah? Apa ya? Silakan dipikir sendiri ya. Apa ya kira-kira yang saya bisa lakukan istiqomah, namun sederhana. Gak usah berat-berat, yang gak berat-berat. Misalnya, aku dulu tiap hari qiyamul lail, wah abot ini. Saya bendino qiyamul lail, atau puasa setiap hari, wah abot ini. Maka kita cukup mencari amal apa yang saya bisa lakukan ya. Nah, nanti setelah ini saya sampaikan beberapa kisah menarik yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Kemudian sibukkan diri, tidak perlu usi orang lain. Sibukkan dengan fokus dengan aib-aib kita daripada sibuk mengurusi aib sendiri. Kemudian merubah kelemahan menjadi keunikan. Jadi tidak perlu harus sama dengan yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain misalnya ngajinya bagus, ya sudah kita cari amal yang lain yang bisa kita lakukan. Wah, orang lain bisa sedekah banyak karena dia kaya, maka kita bisa cari amalan yang lain. Kemudian menggali keunikan di atas fitrah atau sunnah. Maksudnya tidak menjadi sesuatu yang memberatkan diri kita. Yang gampang, yang mudah, yang bisa kita lakukan. Namun jangan terjebak di keumuman, tapi miliki sesuatu yang khas dari kita. Umumnya orang itu amal kebaikannya apa itu umum. Wah, dia kok sama semua. Nah, kita cari amal yang ikhlas yang bisa kita lakukan. Misalnya, wah saya gampang apa ya? Mulai zikir, tiap hari minimal saya zikir 100 kali. Ya, silakan. Saya mau pokoknya setiap hari
setiap bangun tidur saya mau baca Quran satu ayat, tidak masalah. Saya pokoknya mau beramal, pada sholat mau zikir, dan setelah itu saya mau baca Al-Fatihah. Silakan. Artinya kita bisa mencari amal khas yang ini bukan menjadi amal yang umum yang nanti akan menjadi saksi kita di yaumil kiamat. Nah, sekarang yang terakhir kita bisa melakukan amal-amal ini yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Sudah? Nah, amal ringan namun berat dalam pandangan Allah. Yang pertama adalah zikir sederhana. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau kalau ibu-ibu mungkin bisa berzikir seperti zikirnya istri Nabi yang penuh berkah. Karena begitu dia dinikahi Nabi, setelah itu satu kabilahnya itu berbondong-bondong masuk Islam. Siapa namanya? Siti Juwairiyah. Siti Juwairiyah ini kan ketika ditanya, "Wahai istriku, apa yang kamu inginkan dariku?" Kira-kira kalau ibu-ibu ditanya oleh suaminya jawabannya apa? Apa kira-kira? "Wahai suamiku, aku pengen engkau mengantarkan aku ke toko di baratnya Jogjakarta." Apa ya? Toko Semarang. Ya Allah, pengen beli emas ya Allah, pengen gelang baru ya Allah gitu. Tapi Siti Juwairiyah yang mengatakan, "Ya Rasul, wahai suamiku, aku ingin darimu agar aku bisa dibersamakan bersama engkau ke surga." Itu jawaban dari Siti Juwairiyah. Maka Rasul mengatakan kalau begitu perbanyak amal soleh. Lalu Siti Juwairiyah ini kalau pada subuh zikirnya lama banget dari pagi sampai duha. Lalu Rasul memberikan nasihat, "Wahai istriku, kalau mau zikir nih, kamu zikir 3 kali ini seolah-olah dari subuh sampai duha itu amalmu seperti itu." Zikir apa itu? Ya Rasulullah, ada yang tahu jawabannya? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 3 kali dibaca. Ini bisa jadi resep kita untuk beramal soleh. Maka ibu-ibu sambil masak, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu 3 kali saja. Itu seolah-olah telah berzikir dari pagi sampai duha. Kalimat-kalimat zikir yang sederhana tapi dahsyat, dampaknya luar biasa. Dan kita tidak tahu yang namanya berkah itu pengaruhnya kemana. Tapi kalau itu berkah, itu insya Allah akan nampak ke kita ya, insya Allah. Yang kedua, singkirkan gangguan di jalan. Melihat ada ranting, ada cabang ranting yang mengganggu, diambil, buang. Ada duri, dibuang. Maka inilah yang menurut pandangan orang ringan, tapi berat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Ibu-ibu pernah marah kepada anak-anak? Pernah, pasti pernah. Nggak pernah marah, pasti pernah marah. Ada yang nggak pernah marah? Kalau nggak pernah berarti luar biasa. Nah, ketika marah ini apa yang biasa diucapkan? Istighfar. Kalau misalnya anak kita ini kita lagi masak, tiba-tiba anak ini main bola, badannya penuh pasir, kemudian datang ke tempat masak kita, tiba-tiba tangan yang penuh pasir itu ngambil makanan dan memasukkan pasir itu ke dalamnya, marah. Anak-anak mecahi piring gelas, apa komentarnya? Jian, buandel tenan gue le. Mungkin ya di tempat umum begitu. Tapi karena kita adalah seorang ummahatul mukminin atau orang-orang soleh, maka ungkapannya bukan kalimat jan kuwi bocah dablek tenan, tidak. Tapi ungkapkan yang negatif itu menjadi kalimat positif. Biar kacanya pecah, gelasnya pecah. Masya Allah deh, muka-muka kita tadi wong soleh deh.
Masya Allah, muka-muka kita dadi anak yang cerdas. Maka mengungkapkan yang negatif menjadi kalimat yang positif. Maka ini tidak ada istilahnya ya, kita marah ini dengan ungkapan yang negatif. Ini kan yang lagi tren itu kan sekarang Little Arisa, yang lagi tren. Ini orang perempuan-perempuan yang tidak sabar itu seperti itu ya, sampai bondo anak-anak kecil ya. Naruh itu, ada yang sampai setahun itu karena tidak distimulasi, stimulasi itu tidak bisa jalan. Setahun nggak bisa jalan, itu efek mungkin masuk diikat, makan dilepas, tidur diikat lagi, pulang dilepas lagi. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang keempat, memberi walau sedikit. Jadi memberi walau sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau sedekah itu jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya, kita punya uang 10 triliun, itu mau bayar 1 miliar itu mikir. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa sedikit, itu kita mau nyumbang 50.000 itu kan kita ringan gitu. Kenapa? Karena kekayaan kita masih sedikit. Maka kalau mau sedekah memberi itu sedikit tidak masalah ya. Nah, paling nggak inspirasi kita. Nah ini, yang saya sampaikan ini kisah-kisah nyata ya. Merapikan sandal jamaah di masjid. Ada seorang laki-laki yang saya temui. Dia ini kalau sholat sempat datang terakhir, tapi begitu jamaah selesai sholat didapati sandalnya sudah menghadap keluar semua. Ternyata anak ini, orang ini tanpa bicara itu dia punya tekad, pokoknya saya berusaha untuk merapikan sandal jamaah ketika akan pulang. Jadi ternyata di antara amal soleh dia adalah dengan cara seperti itu. Saya tidak sebutkan orangnya siapa, masjidnya di mana. Tapi saya ketemu dengan orang ini. Yang kedua, berbagi wanginya parfum. Ada seorang anak muda yang kemana-mana bawa parfum. Jadi dia itu sukanya apalagi pas waktu sholat jamaah di sampingnya, harum-harum bagi-bagi parfum gitu. Seharga 10.000, 15.000 itu bisa menjadi mengantarkan kita ke surga. Saya ketemu dengan ibu-ibu ini, parfum tuh baru serat-serat gitu ya. Dengan membagikan parfum wangi itu bisa mengantarkan kita ke surga. Ada nggak yang tidak suka parfum? Ada. Kira-kira yang suka bau apa? Umumnya orang itu suka parfum karena Rasul itu suka parfum. Parfum laki-laki itu biasanya yang baunya jelas, warnanya sama. Tapi kalau perempuan warnanya jelas tapi baunya samar. Yang paling parah perempuan pakai parfum, dia sudah lewat sekitar 1 menit yang lalu, parfumnya masih tertinggal. Nah ini berlebihan. Ya cukup parfum ya sekedar wangi saja menghilangkan itu. Jadi intinya setiap orang pasti suka parfum, makanya berbagi parfum tadi. Yang ketiga, memberi air mineral ke jamaah sholat. Saya punya seorang kiai guru ngaji yang beliau ini kalau sholat itu selalu membawa 1 dus minuman. Dan pada sholat beliau selalu mengatakan alhamdulillahilqa'il. Beliau selalu berkata seperti itu dan mengatakan silakan jamaah yang mau minum silakan ambil kotak di belakang pintu masjid. Dan luar biasa ketika beliau dikubur itu, di kuburannya itu kayak mengeluarkan air. Ya, kebetulan beliau dikubur di Solo. Ketika dikubur itu, ketika digali dan ketika dimasukkan itu kayak ada air yang mengalir dari sela-sela tanah itu. Seolah memberikan kesejukan bagi jenazah tersebut. Ya, saya tidak sebutkan nama kiainya, tapi saya masih ingat beliau yang saya ingat. Karena yang saya ingat juga ketika saya adanya aras-arasan karena saat itu pas puasa Ramadan, bangun tidur pas waktu asar, adanya kan lemes, dimarahi saya sama beliau. Kalau ada ngundang orang itu yang semangat walaupun sedang berpuasa, apalagi bangun tidur. Ya Allah Akbar, ini dimarahi saya. Ya, beliau luar biasa. Kemudian berbagi makanan di Jumat Berkah. Ada seorang ibu-ibu yang dia sering memberikan sebagian dagangannya itu, dia berjualan jajan pasar yang
kadang dia sisihkan ke masjid, ngasih berapa bungkus gitu, pokoknya buat jamaah. Dan luar biasa, dagangannya selalu laris. Yang ketiga, yang keempat, membersihkan kotoran di masjid. Ini seperti Zohbih, namanya siapa? Ummu Mihjan, perempuan yang rajin membersihkan masjid, kotoran di masjid, sampai Rasul mengatakan Ummu Mihjan ini kuburannya diluaskan dan kuburannya diberikan cahaya yang sangat terang. Apa amalannya? Ummu Mihjan ini amalannya adalah suka membersihkan kotoran di masjid. Nah, silakan nanti bisa pilih yang mana amalannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menebar senyuman ke orang lain. Maka akan mulia, indah ketika ketemu dengan orang itu selalu tersenyum. Maka di dalam kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah disebutkan Rasul adalah seorang yang paling banyak senyumnya. Maka Abdullah bin Amr bin As itu pernah gurur itu tertipu oleh dirinya sendiri, GR. Karena kalau nonton Rasul mesti tersenyum. Lihat lagi Rasul tersenyum, seolah-olah dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul. Setelah itu dia bertanya, ya Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Harapannya Rasul mengatakan kamu ya. Tapi ternyata Rasul mengatakan orang yang paling aku cintai adalah Khadijah. Ajar istrinya. Siapa lagi ya Rasul? Orang yang paling aku cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ajar sahabat dekatnya. Siapa lagi ya Rasul? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa lagi ya Rasul? Tidak menyebutkan namanya. Habis itu alangkah. Wah, seandainya tadi saya nggak tanya seperti itu ya gitu. Ya sehingga ini yang bikin GR ya. Makanya senyuman itu bikin orang itu tertarik kepada kita. Makanya secantik apapun seseorang, kalau mukanya cemberut, ketus, maka tidak menambah cantik, tapi menambah jelek. Tapi kalau ada orang yang wajahnya biasa-biasa saja, tapi dia kepada siapapun selalu tersenyum, kecuali dia sendirian ya, maka dia akan membuat orang itu tertarik. Maka bisa dilihat ya, orang yang rajin tersenyum, suka tersenyum itu lebih cantik daripada orang yang kelihatan cantik tapi mukanya cemberut atau ketus. Assalamualaikum. Salam. Jadi biasa saja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lapang dada terhadap kezaliman orang. Ini seperti sahabat yang dikatakan ahli surga kata Rasul. Ini diceritakan panjang. Tapi Abdullah bin Amr bin As itu pernah tertarik dengan orang ini. Karena ternyata orang ini kalau disakiti itu selalu berlapang dada dan selalu memaafkan orang. Jadi orang yang menyakiti kita itu kan sedang bermasalah itu kan. Ketika orang menyakiti kita, kenapa kita kok malah jadi marah sama dia? Oh, yang sakit dia. Maka kalau ada orang yang menyakiti kita, kenapa kita mesti marah? Oh, dia yang sakit, yang dia bermasalah. Kenapa kita marah? Makanya kalau ada orang yang menyakiti kita, justru kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah sudah menyakiti saya. Jadi kita merubah sesuatu yang positif dari orang lain, negatif orang lain itu dengan kalimat yang positif. Ini seperti Imam Hasan Al-Basri yang disakiti orang justru membawa kurma kepada orang yang menyakitinya. Kemudian mendoakan dan berpikir positif pada orang lain. Berarti ini kekuatan husnudzon. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ini jualan, kalau kita munculkan dengan kekuatan positif thinking, ini kadang-kadang jualan kita itu goal gitu ya. Kita nawarkan barang ini enak loh Bu, dan ungkapkan dalam pikiran kita, insya Allah beli, kayaknya beli. Beda dengan ketika kita menjual, ini enak loh, kemudian kita mikir, ya kalau ini tampilan ini ratuku. Nah kira-kira menurut ibu-ibu ini kira-kira potensi mana yang kira-kira membeli? Saya yakin ini lebih berpotensi kepada orang yang kita positif tinggi kita nih. Insya Allah beli, ya Allah beli. Saya beli tenanan gitu. Tapi kalau kita beli kita ratu tenang. Nah ini kekuatan energi positif thinking. Yang terakhir adalah mencintai ilmu dengan semangat ngaji. Nah ini ada kisahnya seorang bapak yang kalau ngaji luar biasa, jauh-jauh ngaji gitu ya. Ketika saya pernah ngisi di masjid mana tuh ya, di Masjid Al-Aman di Sidoarjo,
itu saya melihat bapak itu ketemu lagi, di sini ketemu lagi, hampir setiap majelis dia ketemu lagi. Ya Allah, dia memang dari kegiatannya dari ngaji ke ngaji, dan dahsyat luar biasanya. Nah sekarang silakan di antara beberapa hari ini kita bisa mengambil apa amalan yang bisa kita lakukan sebagai modal kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sambil jalan kita mikir, saya motoran mikir amal apa yang bisa saya lakukan yang istiqomah ya. Nah demikian ya. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa beramal yang sepele tetapi istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ilmunya sangat bermanfaat sekali kepada kita, nggih. Bunda-bunda semuanya sangat menginspirasi karena tadi sudah dicontohkan dengan kisah-kisah dari para sahabat Rasulullah SAW. Bunda-bunda semuanya, dari ilmu yang kita dapat di pagi hari ini, monggo siapa yang ingin bertanya. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, karena kecintaan Nabi, ya tadi Ustaz menyampaikan kecintaannya Nabi, kita mencintai Nabi itu menghantarkan ke surga. Terus bentuk kecintaan kita saat ini karena Rasulullah sudah tidak ada, yang sudah meninggal gitu ya Ustaz. Salah satunya adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau gitu ya. Seperti apakah sunnah-sunnah Rasulullah, apakah termasuk juga hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah, misalkan kayak makan gitu ya, makan tidak menggunakan 3 jari kayak gitu, padahal yang dimakan adalah sop gitu ya. Atau kita zaman sekarang itu berhaji tidak menggunakan unta tapi menggunakan pesawat, berarti orang nyunah. Yang sebenarnya yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Siratal Mustaqim itu kalau saya sering dengar itu seperti rambut yang dibelah menjadi 700 atau berapa gitu ya Ustaz. Apakah itu termasuk hadis yang sahih atau bagaimana? Gitu ya Ustaz, mohon pencerahannya. Gitu aja, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab apa nunggu yang lainnya Ustaz? Oh, langsung dijawab ya, monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan sunnah. Ini dulu ketika kuliah di Fakultas Syariah saya pernah dibahas tentang apa itu sunnah, apa itu hadis, ya, apa itu hadis qudsi, apa itu Al-Quran dan sebagainya. Nah, terkait dengan sunnah, sunnah itu adalah perbuatan atau perilaku Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu adalah perbuatan atau perilaku Rasulullah SAW. Sementara ada juga yang disebut dengan hadis. Hadis itu adalah khobar atau berita dari Rasulullah SAW. Tapi intinya di situ semuanya adalah kepada qaulan, fi'lan, wa taqriran. Qaulan itu perkataan Nabi, fi'lan itu perilaku Nabi, dan taqriran itu ketetapan Nabi. Maka ketiga hal ini bisa kita lakukan. Kalau apa-apa yang dikatakan Nabi, maka adalah kita ikuti. Apa-apa yang menjadi fi'lan itu perilaku Nabi, maka kita pun juga mengikuti. Maka kalau seandainya seorang mengikuti Nabi, misalnya dalam hal pakaian, kalau diniatkan mengikuti Nabi semata-mata sunnah, maka itu berpahala. Seseorang yang makan dengan menggunakan 3 jari, niatkan mengikuti tuntunan Nabi, sunnah Nabi, maka itu berpahala. Ya. Tapi memang nanti kita perlu membahas lagi tentang sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nanti di situ akan dibahas posisi Nabi sebagai seorang yang berada di Arab, Nabi sebagai manusia biasa, dan Nabi sebagai seorang Nabi. Ya, toh? Kalau Nabi sebagai seorang Nabi itu biasanya ya sunnah-sunnahnya adalah biasanya tidak lepas dari wahyu dan juga tuntunan Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara kalau terkait dengan Nabi sebagai orang Arab, ya ini lebih kepada mungkin pakaiannya, ya kan? Karena memang pakaian Arab pakai jubah.
Tapi tidak mengapa orang pakai jubah kalau diniatkan mengikuti Rasulullah. Maka yang kadang-kadang orang salah memahami, misalnya tidak pakai jubah maka dia tidak mengikuti sunnah Rasul. Misalnya pakai celana jin, wah nggak mengikuti sunnah. Padahal yang penting adalah bagaimana kita menutup aurat. Maka kalau orang pakai jubah tidak salah kalau niatnya karena sunnah. Tapi kalau orang pakai kaosan juga tidak boleh disalahkan dengan mengatakan dia tidak mengikuti sunnah. Karena pakaian itu adalah posisi Nabi sebagai seorang yang berada di atau orang Arab. Kemudian juga dalam hal makan itu yang dimakan pakai 3 jari itu apa? Yang dimakan itu kurma. Kalau soto sop tentu tidak pakai 3 jari. Makanya ketika kita belajar sunnah itu perlu melihat juga hadis atau sunnah ini asbabul urutnya itu apa, latar belakang munculnya hadis ini apa, atau kondisinya seperti apa, sehingga tidak kemudian letterlock hadis atau sunnah itu bilang begitu maka kita mengikutinya. Maka kita harus melihat juga latar belakangnya apa. Kemudian juga Rasul mengunyah, kalau makan itu sunnahnya mengunyah 33 kali. Itu sunnah. Tapi kita juga perlu melihat Rasul itu mengunyah apa. Yang disukai Rasulullah itu adalah sampil kambing, makanan Nabi, sehingga wajar beliau mengunyah sampai 33 kali. Kalau misalnya kita makan bubur, sunnah bubur ya 33 kali, maka tentu tidak tepat. Maka di sini kita perlu menempatkan sunnah itu sebagaimana mestinya. Tapi sekali lagi, kalau kita memang meniatkan sesuatu, apa yang dipakai Rasul, apa yang dilakukan Rasul, niatnya adalah mencontoh Rasul, semuanya berpahala. Tapi kita tidak boleh kemudian memvonis misalnya orang yang tidak sebagaimana Rasul, maka dia tidak mengikuti sunnah Rasul. Misalnya dalam hal pakaian, dalam hal apalagi ini dalam hal misalnya istri, Rasul istrinya berapa? 9 maksimal, kalau muslim 4. Wah, kan nggak ngikuti sunnah, harus sunnah masuk dalam hal itu saja gitu kan. Maka tidak sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi. Ya, makanya oleh karena itu apa yang disebutkan oleh dalam sunnah Nabi itu silakan dipraktekkan, tapi perlu melihat apa yang jadi latar belakang dari hadis atau sunnah tersebut. Ya, jadi tidak kaku kita membaca sunnah Nabi. Kemudian kalau takriron itu ketetapan Nabi. Boleh jadi dengan diamnya Nabi itu menjadi hukum. Contohnya adalah pada suatu saat Rasul mendatangi sebuah desa, kampung. Kemudian di kampung itu ada orang yang kemudian memasak daging dob. Dob ini kayak daging biawak. Tapi jangan samakan biawak seperti biawak yang ada di tempat kita. Ini biawak Arab, dob ya. Nabi ditawari itu, Nabi tidak mau makan. Nabi hanya diam saja. Artinya dengan kondisi Nabi diam itu, ini menjadi sebuah hukum. Artinya memakan daging dob itu hukumnya adalah boleh. Kalau seandainya itu haram, maka Nabi akan berkomentar. Gitu. Jadi posisi diamnya Nabi ini menjadi sebuah hukum. Ya, ini daging dob nanti ada tuh di fikih tentang makan huruf A, hukumnya makan daging dob atau biawak, tapi tidak biawak seperti yang ada di Indonesia. Ini biawak Arab ya, khas Arab. Yang selanjutnya adalah tentang titian sirat. Oh, tadi belum selesai ya. Kalau ada hadis qudsi, apa hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah lafadznya itu berasal dari Allah ya. Saya ulang dari awal itu ya. Al-Quran itu lafadznya dari Allah, isinya dari Allah. Sementara kalau hadis itu adalah isinya dari Nabi, perkataannya dari Nabi. Kalau hadis qudsi lafadznya dari Allah, isinya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi. Makanya di dalam hadis qudsi biasanya adalah Rasul bersabda,
Setelah itu Allah berfirman. Nah biasanya gitu, itu hadis qudsi. Ada kumpulan hadis qudsi itu. Jadi kalau hadis qudsi itu ciri-cirinya biasanya adalah ketika Nabi berkata, dilanjutkan Allah berfirman. Tapi itu bukan ayat, ya, bukan ayat. Tapi itu hadis qudsi. Ada kumpulan hadis qudsi. Referensi ini, pembahasan ini ada di dalam bukunya Ad-Dirasati fi Ulumil Quran, Dr. Mana Khalil Al-Khattab. Di buku itu dijelaskan tentang perbedaan tentang apa itu wahyu, apa itu Quran, apa itu hadis qudsi, apa itu sunnah. Di situ dijelaskan. Kemudian di dalam buku Samudra Ulumul Quran, Syekh Muhammad Maliki Al-Alawi. Nah, yang kedua adalah tentang titian sirat. Apakah itu ada dalilnya? Ada dasarnya. Jadi ketika nanti manusia melewati titian sirat, dia akan melewati dengan ada yang secepat kilat, ada secepat cahaya, ada yang seperti orang yang sedang berlari, ada seperti orang yang sedang berjalan, ada orang yang sedang merangkak, ada orang yang merangkak-rangkak hampir sampai terjatuh, ada orang yang baru masuk lewat titian itu langsung terjatuh. Ini bergantung kepada amalnya masing-masing. Maka terkait dengan hal tersebut, ini juga dijelaskan. Kalau di dalam hal ini dijelaskan di dalam bukunya yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Rahman Al-Habanaka, yaitu tentang itu ya, tentang apa namanya, itu pembahasan tentang pokok-pokok akidah Islam. Kemudian juga dijelaskan di dalam bukunya Huru Hara Hari Kiamat Ibnu Katsir, itu dijelaskan di situ tentang hadis-hadis tentang hari kiamat beserta tanda-tandanya. Di situ ada bukunya. Itu ya, pertanyaan jawaban yang kedua. Ada lagi? Bunda-bunda, ada yang ingin bertanya lagi? Monggo. Sudah, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, alhamdulillah sudah cukup Ustadz. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini sudah selesai nggih. Bisa kita ambil kesimpulannya, mudah-mudahan dari contoh yang Ustadz berikan tadi kita bisa mengambil salah satu sebagai amalan ringan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita nggih Bunda. Dan monggo bersama-sama kita merenung dan bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti sepanjang jalan monggo kita berzikir, boleh nggih. Kemudian sampai rumah nanti kita bisa merenungkan apa amalan yang bisa kita ambil. Amalan kecil yang penting ikhlas nggih Ustaz nggih. Jadi bisa, mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena waktu sudah siang, mari kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid isnain salasa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.